Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jadi di bulan Februari ini ketika video ini gua bikin tanggal 20 ya, ini berarti setahun sudah Ineos masuk ke Manchester United. Lalu ini juga kalau dari bulan November, maka Desember, Januari menuju 4 bulan ya, Ruben Amorim di Manchester United. Di video kali ini gue ingin membahas ya terkait dengan bagaimana yang gue rasakan pendapat mengenai Ineos dan juga Ruben Amorim. Sobat Football United, sebelumnya yang punya pendapat-pendapat lain juga bisa drop di kolom komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih dukungannya ke channel ini. Oh ya, komentar alhamdulillah banyak. Cuman gue juga harus menyortir ya. Ada beberapa misalnya menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Mohon maaf ya, harus gue hilangkan dari kolom komentar. Dan kalau perlu ada beberapa akun juga yang gue blok. Jujur aja ya, karena gue ingin sebenarnya membangun channel Football United ini yang bebas berkomentar segala macam, tapi tentu saja tetap dengan koridor kesopanan ya, karena ya gue ingin membangun channel ini menjadi channel Manchester United juga yang dengan fans yang berattitude sopan, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Glazer, Ineos masuk menjadi co-owner bersama dengan Glazer. Ada sebuah cuplikan dari Sky di mana Avram Glazer ya ditanyakan apakah akan menjual Manchester United. Dia mengatakan tidak. Artinya apa? Artinya memang dia tidak ada keinginan seperti apa yang dibuka kemungkinan tersebut 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Ketika dia ada proses menerima investor baru bahkan menjual Manchester United, ini tidak tersedia saat ini, pintu tertutup. Ineos yang masuk setelah setahun ya, ada banyak hal yang dilakukan. Menurut gua, apa yang dilakukan oleh Ineos ya, poin-poin yang diambil, kebijakan-kebijakan, banyak yang tidak populer, unpopular decisions. Menaikkan harga tiket, melakukan PHK, mengetatkan pengeluaran dari Manchester United. Banyak hal menurut gue. Ini dalam rangka hal yang mereka terima dari Glazer. Bagaimana kekacauan keuangan dari beberapa periode sebelumnya ya. Dan tentu saja Ineos mereka tahu hal ini ya. Mereka juga sudah memiliki gambaran menurut gue sebelum mereka masuk, dan ketika mereka masuk menyanggupi tetap ya menjadi co-owner dari Manchester United. Ada hal-hal yang ingin mereka perbaiki dan mereka ingin mungkin juga merubah arah dari keuangan Manchester United, di mana ya keuangan ini merupakan nadinya dari klub itu sendiri. Tapi gua melihat ada beberapa keputusan yang menurut gua merupakan bahkan keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Keputusan yang sampai saat ini gue pertanyakan, dan menurut gue ini merupakan sekali lagi sebuah kesalahan. 2 hal. Nomor 1, memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag, dan juga mengakhiri kontrak dari Dan Ashworth. Ya, ketika di bulan Mei final Piala FA, setelah Manchester United memenangkan Piala FA, ada banyak komentar yang berdatangan. Kalau gue ingat betul situasinya pada saat itu ya, tahun lalu itu, bagaimana memang sebelum pertandingan ya Piala FA tersebut banyak komentar miring terkait dengan Erik ten Hag. Tapi setelah dia mampu membawa Manchester United menang, banyak sekali fans ya, baik itu di Football United maupun juga yang gue temui misalnya di Wembley, mereka ada macam-macam pendapatnya. Dan tidak sedikit juga yang menginginkan Erik ten Hag stay, diberi kesempatan untuk memperbaiki Manchester United. Ada proses juga yang dilakukan oleh Ineos pada saat itu dengan melakukan pembicaraan dengan banyak nama ya, dan akhirnya mereka menyetujui untuk mengaktifkan opsi perpanjangan dari Erik ten Hag. Yang
setelah beberapa bulan kemudian ya, tidak sampai satu musim, kalau kita nilai dari, atau gua nilai dari katakanlah dari bulan Mei, maka bulan Juni, Juli, Agustus, September, hanya 5 bulan, Oktober, ini diakhiri. Dan Manchester United harus membayar kompensasi yang tidak sedikit. Dan setelah sebelumnya ya, tentu saja dengan persetujuan kontrak tersebut ada juga hal-hal yang dibayarkan ke Erik ten Hag. Artinya menurut gua ini keputusan yang menurut gua secara dengan amatiran ada tanda tanya besar. Pun juga dengan Dan Ashworth. Ditunggu dengan waktu cukup lama, diincar sebagai target utama, disebutkan bahwa dia adalah sosok yang tepat. Bahkan Sir Jim Ratcliffe menyebutkan dia world class kalau tidak salah ya, kelas dunia sebagai sporting director. Ditebus dengan kurang lebih angka 3 jutaan ya, dari informasi yang gue dapatkan. Lalu hanya beberapa bulan kemudian setelah dia mulai bekerja di bulan Juli, tepatnya di bulan Desember, dipecat. Dan klub harus membayar kompensasi senilai 4 jutaan. Secara keseluruhan, biaya kompensasi yang dikeluarkan Manchester United untuk Dan Ashworth dan untuk Erik ten Hag ini di sekitar 14 juta pounds, sekitar 16-17 juta euro. Angka yang menurut gua dengan situasi saat ini merupakan angka yang besar, sehingga banyak sekali tanda tanya menurut gua di situ. Kenapa ini bisa terjadi? Namun ya secara garis besar banyak hal yang banyak hal yang membuat gue tidak puas dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Ineos. Sangat ekstrim, menaikkan harga tiket, lalu juga bagaimana mereka membuka peluang besar-besaran bagi skuad Manchester United ini untuk dijual misalnya ya, dengan pertimbangan utama adalah angka finansial dan juga hal-hal lainnya. Iya, gue mengerti bahwa ini dalam rangka karena mereka juga mewarisi situasi ekonomi ataupun finansial yang rumit, yang sulit, peninggalan dari manajemen sebelumnya. Tapi gue juga tetap merasa sih ada banyak opsi-opsi lain mungkin yang bisa ditempuh. Dan dari laporan keuangan terbaru pun juga menunjukkan angka utang dari Manchester United ini masih sangat tinggi, sekitar 700-an juta pounds ya. Bahkan kalau ditambahkan dengan angka utang transfer, kabarnya tembus 1 miliar pounds ya kan, atau 100 miliar juta dolar atau euro. Pokoknya angkanya sangat tinggi sekali. Di sisi lain, kita juga tahu bagaimana Ineos memiliki semacam kayak ambisi yang sangat besar sekali untuk membuat stadion baru yang senilai berapa? 2 miliar kalau tidak salah ya. Angka yang sangat besar sekali. Dan dari hal keuangan yang terjadi saat ini, di mana Manchester United memiliki utang yang sangat besar, lalu membutuhkan uang juga yang sangat besar untuk membangun stadion baru. Ada banyak situasi ekonomi yang menurut gue saat ini yang dilakukan oleh Ineos ini masih sangat, gue nggak tahu apakah ini efektif atau tidak. Tapi gue merasa kalau melihat dari apa yang dilakukan ya, Ineos misalnya nih, bisa saja dia membuat kebijakan ataupun keputusan bersama dengan Glazer. Artinya dia bisa menekan Glazer untuk tidak mengambil profit atau membayar utang dari Glazer itu sendiri ya, bunga utang dari Glazer itu dari kantongnya Glazer sendiri ataupun hal-hal lainnya, sehingga hal keuangan ini juga ada perimbangan ya. Artinya mereka juga menurut gue butuh ya semacam kayak dalam tanda kutip keberanian. Tapi selama ini, sejauh ini yang gue lihat justru lebih banyak dari Ineos. Misalnya mereka menyuntikkan dana dan lain-lain begitu ya. Dan gue menilai ini masih bukan hal yang memuaskan sih. Dan ditambah itu tadi ingin membangun stadion yang besar, yang mahal. Dan yang gue khawatirkan adalah ini akan menambah lagi buku-buku utang di Manchester United, di klub. Dan gue nggak tahu itu nanti biaya pembangunan stadion sebesar itu, semahal itu, dengan hutang ya, kemungkinan besar itu akan dibukukan kemana? Apakah ke Manchester United atau ke Ineos? Ineos sendiri saat ini dari informasi yang gue dapatkan ya, mereka juga dari sisi organisasi Ineos sendiri banyak melakukan penghematan. Misalnya mereka
menarik sponsorship ya kan dari Tottenham Hotspur, juga dari tim rugby New Zealand. Dan menurut gue tidak heran sih nanti kalau dalam waktu tidak lama lagi misalnya mereka akan melepas kepemilikan saham di OGC Nice, atau mungkin di Lausanne, atau mungkin juga di Mercedes ya, tim Formula One. Hal-hal yang nampaknya besar kemungkinan akan mereka ambil dalam rangka untuk memfokuskan segala sumber daya keuangan yang mereka miliki di Manchester United. Dan ini menggambarkan bahwa kalau menurut gue ya, bagaimana Ineos ini ya bukan pemilik yang memiliki sumber dana yang sangat besar sekali, tidak terbataskan, kurang lebih seperti itu. Mungkin jika dibandingkan dengan pemilik-pemilik lain di klub-klub di Eropa ya. Artinya mereka akan sangat mengandalkan manajemen. Bagaimana mereka mengatur, membuat kebijakan, melakukan operasional. Dan seperti gue bikin di beberapa video gue sebelumnya, hal ini akan dilihat sekitar 6-1 tahun mendatang. Progresnya seperti apa. Tapi yang jelas dari saat ini yang gue rasakan ya secara ringan amatiran sangat jauh dari memuaskan. Dan terkait dengan Ruben Amorim pun juga seperti itu. Ketika dia masuk di bulan November ya, situasinya hampir sama seperti ini. Manchester United saat ini ketika gue bikin video ini berada di peringkat ke-15. Manchester United pada saat itu berada di peringkat 13 atau 14. Gue lupa apa namanya persisnya. Tapi dengan gap yang tidak terlalu jauh dengan peringkat-peringkat di atasnya. Saat ini setelah Ruben Amorim masuk ya dengan formasi yang baru, sistem permainan yang baru dan lain-lain, Manchester United justru menurut gue menurun hasil prestasinya ya. Tersingkir di Carabao sudah selesai, di Europa League masih berlanjut, di FA Cup pun juga demikian, dengan status juara bertahan ya by the way di FA Cup. Dan peluang Manchester United untuk bisa berlaga di Eropa harus dikubur dalam-dalam menurut gue. Saat ini pembicaraannya adalah ya apakah degradasi atau tidak, karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan kalau gue lihat ya atau gue tengok di polling yang gue lakukan kurang lebih di bulan November, di awal-awal ketika Ruben Amorim masuk, pada saat itu gue tanya di channel ini, gue bikin polling, ada di mana kira-kira Manchester United ini akan selesai di musim ini. Pada saat itu ada banyak optimisme dari 4.000 bahkan ya, lebih dari 4.000 suara. 59% mengatakan akan 4 besar, 21% 5 besar, 13% antara 6 sampai 8 besar, dan 7% lebih jelek dari musim lalu. Jadi luar biasa, 7% menurut gue itu tepat ya. Kemungkinan besar akan lebih jelek dari musim lalu. Tapi apa ini artinya? Gue menilai bahwa Ruben Amorim bukannya mendapatkan cek kosong di Manchester United. Jika dia terus mendapatkan hasil buruk seperti ini, manajemen bisa jadi akan mengambil langkah-langkah lainnya. Bagaimanapun juga klub ini adalah klub hasil. Artinya ya proses itu dilakukan, tapi bagaimana hasil itu juga terus diperhatikan. Musim ini misalnya ya, Manchester United bisa jadi di Liga oke, yang penting tidak terlempar ke Championship. Peluang untuk mendapatkan tiket di Eropa ataupun peringkat yang lebih tinggi daripada musim lalu nampaknya dilupakan. Tapi apakah itu akan menjadi patokan dari manajemen misalnya untuk Ruben Amorim musim ini? Menurut gua bisa jadi tidak demikian. Karena tadi gua singgung ya terkait dengan Ineos, situasi keuangan. Berlaganya Manchester United di Eropa ini sangat penting. Dan tiket itu ada di dua hal, di FA Cup dan juga di Europa League. Menurut gua dua kompetisi ini Ruben Amorim akan diminta untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal, menjadi juara. Karena situasi keuangan, gue juga tadi sebutkan di awal, ini seperti nadi dari klub ini. Kalau Manchester United tidak berlaga di Eropa di musim depan, ini akan sangat menghantam dari sisi pemasukan. Artinya, proses tetap dilakukan, Ruben Amorim tetap diminta untuk mendapatkan hasil. Pun juga sebenarnya di Premier League, hasil-hasil positif yang didapatkan, ini diharapkan bisa mendorong paling tidak rasa percaya diri. Dan gua pun berpikiran ya, tidak sesimpel beri Ruben Amorim waktu di pre-season, maka musim depan dia akan lebih baik daripada saat ini.
Ternyata kalau menurut gue secara ringan amatiran dari apa yang terlihat beberapa musim kompetisi di Manchester United, bisa jadi tidak seperti itu. Artinya tetap tidak ada jaminan bahwa dengan hasil ataupun performa yang tidak maksimal, belum maksimal setelah beberapa bulan Ruben Amorim di Manchester United, nanti setelah pre-season akan berubah secara drastis. Harapan gue seperti itu, tapi peluang untuk tidak seperti itu, itu juga tetap ada. Tapi apakah ini fair untuk Ruben Amorim? Menurut gue tidak. Ruben Amorim ketika datang di Manchester United, klub sudah tahu, manajemen sudah tahu bahwa dia memiliki ide tersendiri, dia memiliki gaya permainan, dia memiliki bahkan formasi yang tidak pernah dimainkan di Manchester United sebelumnya. Baik itu dari tim muda, akademi, ataupun tim senior. Ada gaya permainan yang baru lagi. Dan mengambil di tengah musim, itu juga dengan perhitungan, menurut gue. Bahwa ya mungkin akan ada dinamika naik dan turun. Salah satu hal yang penting dan kenapa gue sebutkan tidak adil bagi Ruben Amorim adalah support di recruitment. Ruben Amorim baru diberikan satu pemain, Patrick Dorgu. Apakah Patrick Dorgu merupakan wingback kelas dunia? Sobat Football United bisa menjawab sendiri. Bahwasannya tim ini saat ini butuh pemain yang bisa memberikan dampak secara cepat di tim, di squad, di permainan. Menurut gue iya. Tapi apakah itu didapatkan oleh Ruben Amorim? Sobat Football United sudah bisa menjawab. Seperti apa jawabannya? Dan apakah ini bisa diberikan oleh manajemen kepada Ruben Amorim di musim panas? Tidak ada yang tahu. Dan yang itu justru buat gue menjadi poin yang krusial. Dan bahkan dengan situasi dressing room yang seperti ini, yang mungkin dalam titik rendah, manajemen harusnya sudah bisa bergerak dari sekarang ya. Target pemain siapapun itu yang dinilai memiliki kualitas tinggi, yang bisa memberikan impact secara drastis dalam waktu singkat, bocorkan ke publik, bocorkan ke dressing room, sehingga optimisme itu ada bahwa ya setelah musim atau di musim panas nanti, atau setelah selesai pre-season, Manchester United memiliki harapan baru. Dan itu dimulai dari sekarang. Karena sekarang ini titiknya sangat rendah sekali. Ruben Amorim pernah mengatakan bahwa ini merupakan yang terburuk. Manchester United butuh mendapatkan atau berada di titik yang paling rendah. Gua nggak mengerti titik rendah yang seperti apa lagi. Saat ini sudah yang paling rendah menurut gue bagi Ruben Amorim. Dan yang gue harapkan, karena ini sudah merupakan titik rendah, ya setelah ini tidak ada lagi yang lebih rendah. Ruben Amorim juga sekali lagi ya, dia juga harus bisa melakukan sesuatu hal. Gue tidak meminta dia atau berharap dia merubah prinsip permainan. Tapi dia juga harus mengerti bahwa hasil itu sangat dinantikan. Bukan hanya oleh pemilik ataupun manajemen ya, kita-kita ini, termasuk gue secara dengan amatiran fans. Kompetisi tinggal beberapa bulan lagi. Ini akan memasuki periode krusial, periode menentukan akan di mana Manchester United finish. Untuk bisa finish di zona Eropa, lupakan. Untuk menyamai posisi musim lalu, posisi 8 besar, itu masih berat. Tapi menurut gue, berada di posisi ke-15 yang hanya berjarak 3 tingkat dari zona degradasi, ini bukan situasi yang tepat, bukan hal yang semestinya bagi Manchester United. Dan karena itulah menurut gue secara ringan amatiran ya, saat ini sangat wajar jika sudah mulai ada yang menanyakan kredibilitas dari Ruben Amorim, kemampuan dan juga kualitasnya. Walaupun demikian, gue tetap dalam posisi 110% berada di belakang Ruben Amorim. Gue percaya Ruben Amorim bisa merubah keadaan, tapi dia juga butuh support, dan dia juga butuh melakukan yang namanya sedikit mungkin perubahan sehingga Manchester United bisa segera meraih kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.